kebakaran tersebut merupakan hasil dari salah satu senyawa hidrokarbon. Apa sih Kak maksudnya? Kalian mau tahu? Yuk simak penjelasannya. Hidrokarbon terdiri dari dua kata, yaitu hidro yang berarti hidrogen dan karbon, ya unsur karbon. Jadi, senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya memiliki unsur karbon dan hidrogen. Berdasarkan ikatan yang terdapat dalam rantai karbon, hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh di mana semua ikatannya tunggal. Contohnya ialah senyawa golongan alkana. Selanjutnya ada hidrokarbon tak jenuh, di mana ikatan antar karbonnya ada yang rangkap 2 atau rangkap 3. Contohnya ialah golongan alkena dan alkuna. Dari sana kita bisa tahu bahwa hidrokarbon terbagi menjadi 3 golongan, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Kita mulai dari yang alkana ya, yaitu sebuah senyawa hidrokarbon jenuh di mana setiap atom karbonnya membentuk 4 ikatan kovalen tunggal dengan rumus umum CnH2n+2. Contohnya seperti yang ada di bawah, di mana terdapat 5C dan berarti hanya harus setara dengan 2 kali 5 tambah 2, yaitu 12. Selain itu ada pula sifat fisik yang alkana punya, yaitu tidak berwarna, berasa, dan hampir tidak beraroma. Selain itu, alkana tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Dan yang terakhir, titik leleh dan didihnya akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah atom karbon dan semakin panjangnya rantai karbon. Nah, lalu ada pula sifat kimianya. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran atau oksidasi yang menghasilkan CO2 dan H2O. Selain itu terdapat reaksi substitusi oleh halogen menjadi senyawa haloalkana. Dan yang terakhir yaitu reaksi pirolisis, yaitu proses pemecahan alkana dengan pemanasan pada suhu tinggi. Sekarang kita lanjut ke alkena, yaitu senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 antar atom karbonnya. Rumus umumnya sendiri yaitu CnH2n. Contohnya seperti di bawah, di mana terdapat 5C dan berarti hanya harus setara dengan 2 kali 5, yaitu 10. Nah, alkena mempunyai sifat fisiknya. Yang pertama, berikatan rangkap 2. Yang kedua, alkena sedikit larut dalam air, namun tetap larut sepenuhnya di larutan nonpolar. Ketiga, titik didih dan lelehnya akan semakin tinggi seiring meningkatnya jumlah atom karbon dan semakin panjang rantai karbonnya. Dan yang terakhir, massa jenisnya yang lebih kecil daripada air. Ada pula sifat kimianya, di mana beberapa senyawa dapat diolah menjadi bahan baku plastik dengan proses polimerisasi adisi. Kedua, alkena dapat mengalami reaksi hidrogenasi menghasilkan alkana. Tidak hanya itu, alkena dapat mengalami reaksi brominasi, oksidasi, dan hidrasi. Dan sampailah kita kepada golongan yang terakhir yaitu alkuna, yaitu sebuah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang berikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2. Contohnya pun di bawah, di mana terdapat 5C yang berarti hanya harus setara dengan 2 kali 5 kurang 2. Hasilnya berapa? Yup, benar banget. Hasilnya 8. Nah, untuk sifat fisik alkuna tidak jauh berbeda dengan sifat fisik alkana. Perbedaannya berada di alkuna yang memiliki rangkap 3 dan jika pada suhu kamar, alkuna rantai berwujud gas, sedangkan alkuna rantai panjang berwujud air. Dan sampailah kita juga pada sifat kimianya, di mana terjadi pula reaksi pembakaran atau oksidasi, reaksi adisi, reaksi hidrogenasi, reaksi hidrolisis, polimerisasi, dan hidrohalogenasi dengan hidrogen halida menghasilkan haloalkana. Nah, apakah kalian tahu setiap senyawa dari golongan tersebut memiliki isomer, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi strukturnya yang berbeda. Isomer pun terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isomer posisi, di mana hanya letak ikatan rangkapnya yang berbeda. Lalu yang kedua ada isomer rantai, di mana susunan atom karbonnya berbeda dalam rantai lurus atau bercabang meskipun senyawa memiliki rumus kimia yang sama. Dan yang terakhir ada isomer geometri yang terbagi menjadi 2, cis dan trans. Cis merupakan gugus yang sama terletak pada satu sisi ikatan rangkap, sedangkan trans, gugus yang sama terletak pada sisi yang berlawanan atau berseberangan dari ikatan rangkap. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan apa itu hidrokarbon? Tapi yang menyebabkan kebakaran di awal video tadi senyawa apa ya? Jawabannya ialah pentana. Pentana merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C5H12 dengan hanya memiliki 3 isomer rantai. Penasaran dengan bentuk isomernya? Yuk kita lihat bareng-bareng.
Yang pertama, ada N-pentana atau normal pentana, di mana tidak ada cabang dan berantai lurus. Kedua, ada 2-metilbutana, di mana ada 4 rantai karbon dan 1 cabang. Terakhir, ada 2,2 dimetilpropana dengan 3 rantai dan 2 cabang. Nah, apakah kalian tahu pentana juga memiliki sifat-sifat fisik dari alkana, di mana bentuknya ialah cairan bening namun berbau seperti minyak bumi. Kalian juga bisa lihat nih bahwa seiring bertambahnya rantai karbon, maka titik didihnya semakin meningkat. Lanjut, ada pula sifat kimianya, di mana pentana mengalami reaksi oksidasi sempurna atau pembakaran sempurna dengan ditambahkan O2 sehingga menghasilkan CO2 dan H2O. Terakhir, pentana juga bereaksi dengan unsur halogen, di sini adalah klorin menjadi 2-kloro-3-metilbutana. Nah, dan sekarang kita akan membahas tentang penerapannya di lingkup sehari-hari kita, di mana pentana ternyata digunakan sebagai bahan bakar, solvent atau pelarut, bahan pembantu gas, dan lain-lain yang kegunaannya berfokus di dunia industri. Namun meski demikian, ada pula dampak negatifnya, di mana ketika terhirup bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan, menyebabkan sakit kepala, pusing, bahkan sampai pingsan. Tidak hanya itu, namun turut merusak lingkungan. Tapi kalian tahu nggak sih teman-teman kalau pentana juga memiliki bentuk alkenanya, yaitu pentena. Sebuah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki bentuk umum C5H10 dengan total 7 isomer yang terdiri dari 2 posisi, 3 rangka, dan 2 geometri. Isomer posisi pentena itu ada 1 pentena dan 2 pentena, dan tadi ada isomer rantai juga pentena. Yang pertama 2 metil 1 butena, yang kedua 3 metil 1 butena, dan yang ketiga 2 metil 2 butena. Dan sisanya ada isomer geometrik yang ada cis 2 pentena dan trans 2 pentena. Sekarang yuk kita pelajari sifat-sifat fisik dan kimia dari pentena. Untuk sifat-sifat fisiknya, pentena memiliki tingkat titik didih dan titik leleh yang bergantung pada seberapa panjang rantai karbon itu. Ya, semakin panjang rantai karbon itu, ya akan semakin tinggi juga titik leleh dan titik didihnya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, selain itu, pentena memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada air dan juga berikatan dengan 2 karena ia termasuk golongan alkena. Sekarang masuk ke sifat-sifat kimia pentena. Yang pertama, pentena itu dapat mudah terbakar, yang kemudian mengeluarkan karbon dioksida serta uap air di saat pembakaran sempurna. Kedua, ada proses polimerisasi adisi di mana pentena berperan sebagai bahan baku plastik, salah satunya yaitu PMP. Lalu ada reaksi hidrogenasi di mana pentena ditambah dengan 2 hidrogen menjadi pentana. Terakhir ada reaksi brominasi di mana pentena ditambahi dengan asam bromida menjadi 2 bromopentana. Sekarang kita akan masuk ke manfaat. Yang pertama, pentena isomer seringkali digunakan di dalam produksi bensin, atau kata lainnya, mereka juga menjadi salah satu sumber untuk bahan bakar. Isomer pentena juga seringkali digunakan sebagai bahan baku di dalam industri kimia, seperti dalam produksi polimer dan lainnya. Walaupun pentena memiliki berbagai manfaat, tetap aja ada dampak negatifnya. Seperti tadi dibilang, pentena dapat menjadi salah satu sumber bahan bakar. Namun karena itu, bahan bakar pasti dapat menyebabkan polusi dan emisi di sekitar lingkungan sekitar, dan sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan melewati efek rumah kaca CO2 yang dikeluarkan. Dan dari itu dapat menyebabkan iritasi kulit pada manusia. Dan sekarang kita akan masuk ke pentuna, yaitu golongan alkuna dari pentana yang memiliki bentuk umum C5H8. Pentuna sendiri hanya memiliki 3 isomer yang terdiri dari 2 posisi dan 1 rantai. Yuk langsung saja kita lihat isomernya mulai dari yang posisi ya. Yang pertama ada 1 pentuna, yang kedua ada 2 pentuna, dan yang rantai ada 3 metil 1 butuna. Oke, selanjutnya ada sifat fisiknya dari alkuna. Tuh sifat fisiknya itu dia tidak larut dalam air, namun dia larut di larutan non-polar. Memiliki tingkat reaktivitas yang tinggi dibandingkan dengan alkana dan juga alkena. Nah, titik didih dan titik pentuna itu 40,2 derajat Celcius, sedangkan propuna itu min 23 derajat Celcius. Hal itu membuktikan bahwa semakin banyak jumlah karbonnya, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Dan dia juga berbentuk cair pada suhu kamarnya. Lalu kita lanjut ke sifat kimianya, di mana sama seperti pentana dan pentena, pentuna juga mengalami oksidasi sempurna.
yang menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian ada reaksi adisi menjadi alkana melalui dua tahap. Yang pertama ditambahkan dengan klorin menjadi alkena, lalu ditambahkan pula dengan hidrobromo menjadi alkana. Nah, sekarang kita masuk nih ke manfaat dan penggunaannya di kehidupan sehari-hari, di mana pentuna hampir sama dengan pentana yang digunakan sebagai bahan bakar. Lalu sebagai bahan baku membuat bahan-bahan sintetis seperti plastik. Dari sana dapat dikatakan bahwa penggunaannya berfokus di bidang industri pula. Oke, selanjutnya ada dampak negatif dari alkuna. Nah, dampak negatifnya itu dia itu mengiritasi hidung dan tenggorokan, menyebabkan sakit kepala, pusing, pening, dan juga pingsan. Nah, nggak hanya itu, alkuna juga menimbulkan efek jangka panjang terhadap lingkungan di perairan. Nah, di saat kita menggunakan cairan alkuna ini, seperti yang saya jelaskan pada manfaatnya itu sebagai obor atau las, itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kita pingsan dan juga sakit kepala akibat cairannya tersebut. Nah, setelah pemaparan materi tersebut, kira-kira apa nih yang kalian dapat? Dari sini, kita sebenarnya bisa tahu bukan bahwa setiap senyawa hidrokarbon benar-benar dipenuhi detail-detail kecil. Ya memang ada orang yang berjasa dalam merumuskan semua itu. Namun apakah kalian tahu kalau orang di balik itu semua adalah Tuhan kita yang kreatif, yang memberi akal budi kepada manusia untuk memahami susunan ciptaannya. Setiap atom, setiap ikatan, bahkan setiap sifat dari senyawa hidrokarbon adalah bagian dari rancangan yang luar biasa dan kompleks. Maka dari itu, hidrokarbon hadir dalam bentuk yang bervariasi, dari gas sederhana yang mudah terbakar hingga rantai panjang yang membentuk plastik dan bahan lain yang kita gunakan setiap hari sehingga mempermudah pekerjaan manusia. Semua itu berkat Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun sayangnya, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat ada penyalahgunaan dalam senyawa-senyawa tersebut. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, bukan? Dia memulihkan kita. Maka dari itu, yuk kita punya respon hati yang benar untuk jangan sampai menyalahgunakan senyawa-senyawa tersebut. Nah, udah paham kan sekarang? Sebelum menutupnya, berikut kami paparkan beberapa sumber yang kami pakai. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.